Bayangkan peradaban yang lahir dari hulu sungai, tumbuh subur karena garam, rempah, dan keberanian. Mungkin saat kita menyebut Sumatera, yang terlintas di kepala kita itu Palembang, Aceh. Tapi pernah nggak kalian mendengar bisikan emas yang tersimpan di balik gemuruh air Sungai Siak? Yang fun fact-nya itu adalah sungai terdalam di Indonesia. Saya akan mengajak kalian menelusuri sebuah kisah kerajaan yang menolak takluk, sebuah kesultanan yang teramat penting dalam peta geopolitik maritim Nusantara, namun kerap terlupakan. Dan ini adalah kisah tentang kerajaan Kesultanan Siak Sri Indrapura Riau. Kesultanan Siak itu didirikan oleh raja kecil. Ini bahasa Melayu yang artinya kecil, yaitu Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah pada abad ke-18. Mereka tidak hanya membangun sebuah kerajaan di pinggiran sungai, tapi mereka menguasai sungai itu. Sungai Siak itu adalah nadi di tengah-tengah Sumatera. Ia menghubungkan Minangkabau yang ada di tengah, di pedalaman Sumatera, dengan Selat Malaka yang merupakan jalur pelayaran internasional yang strategis di pesisir. Posisi ini membuat Siak itu menjadi pemain kunci dalam perdagangan. Mereka mengendalikan arus barang, menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil di sekitar mereka, dan bahkan berani menentang kekuatan asing. Mereka adalah negara maritim yang kuat, yang bahkan paham betul bahwa kekuasaan itu tidak hanya di darat, tapi juga di lautnya. Mereka menggunakan diplomasi dan kekuatan militer. Kapal-kapal dagang dari Eropa yang ingin berlayar harus melewati kendali mereka. Kerajaan Siak bukan hanya gerbang, tapi juga penjaga kunci Selat Malaka. Dan ini adalah fondasi kejayaan dari Kerajaan Siak Sri Indrapura. Bukti fisik kejayaan ini berdiri kokoh hingga saat ini. Istana Assyria Hasimiyah. Saat kalian melihatnya, kalian tidak hanya melihat sebuah bangunan, kalian akan melihat perpaduan budaya yang luar biasa. Istana ini selesai dibangun pada masa Kesultanan Syarif Hasim di awal abad ke-20 dengan sentuhan arsitektur Melayu, Arab, dan Eropa, terutama arsitektur Jerman. Lihat detailnya, ada lengkungan-lengkungan mur, namun atapnya tetap atap khas Melayu. Ini adalah cerminan dari keterbukaan Siak kepada dunia luar, namun tetap berpegang teguh pada identitas akarnya. Dan jangan tinggalkan artefak di dalamnya. Ada komet, alat musik kuno peninggalan Sultan, yang konon katanya hanya ada 2 di dunia ini. Bayangkan, teknologi dan seni yang begitu maju itu di jantung Riau. Istana ini adalah rumah bagi koleksi benda seni dan sejarah, yang menunjukkan betapa kayanya Kesultanan Siak secara finansial dan kultural. Namun, kisah Siak ini bukan hanya tentang istana dan harta karunnya aja. Kisah ini mencapai puncaknya pada sosok Sultan Syarif Qasim II. Beliau adalah penutup dari garis raja-raja Siak, dan beliau adalah pahlawan sejati bagi masyarakat Riau. Saat Republik Indonesia itu diproklamasikan, Sultan Syarif Qasim II itu tidak ragu-ragu. Beliau adalah salah satu raja pertama di Sumatera yang menyatakan, menyetujui, dan mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Tidak hanya sekedar pernyataan lisan, beliau juga memberikan dukungan finansial yang luar biasa banyaknya. Bayangkan, seluruh harta kekayaannya, uang emas senilai 13 juta gulden atau setara ratusan miliar rupiah, itu dipersembahkan untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ini adalah momen yang mendefinisikan kepahlawanan. Seorang raja yang rela melepaskan tahtanya, melepaskan kekayaan turun-temurunnya, melepaskan delegasi dari leluhur-leluhurnya demi cita-cita bangsa yang baru lahir. Sultan Syarif Qasim II adalah contoh nyata dari kepemimpinan yang mengabdi. Nah, ngomongin soal sejarah Siak, biasanya kita cuma bahas sultannya aja kan, bapak-bapaknya aja nih. Padahal, karena sebentar lagi ini Hari Ibu, aku nak ceritakan sedikit sosok perempuan hebat dari Siak. Jarang orang bahas ini. Namanya
Tengku Agung Syarifah Latifah. Beliau ini adalah permaisuri dari Sultan Syarif Qasim II. Kalian tahu apa yang dia buat? Di zaman dahulu, perempuan itu kan sering dianggap di dapur aja lah. Tapi Tengku Agung ini beda. Beliau mikir, perempuan Riau itu harus pintar. Perempuan Melayu itu harus berpendidikan. Tidak boleh tidak. Tahun 1927, beliau mendirikan sekolah khusus perempuan pertama di Riau. Namanya Latifah School. Di sana diajarkan agama, keterampilan, sampai cara membatik dan menenun. Kawan-kawan, coba renungkan. Jauh sebelum kita ribut soal kesejahteraan gender di medsos atau dimanapun, nenek moyang kita itu dari Siak, seorang ibu sudah melakukan aksi nyata. Beliau sadar kalau mau bangun bangsa yang hebat, ya bangun dulu perempuannya, bangun dulu anak-anak gadisnya. Karena ibu itu adalah Al-Madrasatul Ula, sekolah pertama bagi anak-anaknya. Budaya Melayu itu sangat-sangat memuliakan ibu. Ada pepatah yang mengatakan surga itu di telapak kaki ibu. Di tanah rantau ini mungkin kita sering lupa nelpon mak kita. Kita sibuk organisasi, sibuk nugas, sibuk skripsian. Padahal doa mak kita itulah yang bikin kita bisa bertahan baik-baik aja di sini sekarang. Padahal doa mak kita itulah yang bikin kita bisa baik-baik aja sampai saat ini. Mungkin iya, saktinya Sultan Siak itu hebat, tapi percayalah, doa mak kita di kampung yang mungkin lagi sholat tahajud, menyisipkan doa-doa di setiap sholat 5 waktu mereka, itu jauh lebih sakti dari keris manapun yang ada di muka bumi ini. Meskipun sekarang kita makan mie instan dibagi dua, meskipun dompet kita setipis kesabaran kalian, ingatlah, kita berasal dari tanah yang hebat, tanah Siak, tanah Riau, tanah Melayu yang kaya akan budaya, kaya akan sejarah, dan menghargai perempuan. Jangan sampai karena kita udah lama di kota besar, kita lupa sopan santun Melayu. Jangan sampai karena kita udah lama di kota besar, kita lupa sopan santun adat Melayu. Jangan lupakan logat kita, jangan lupakan sejarah kita, dan yang paling penting, jangan lupa telepon mak hari ini. Jangan telepon mak tuh time ada naknya aja. Pas nak transferan, duit habis, baru nelpon mak. Coba sesekali tanya kabar, bilang terima kasih. Karena semangat juang dari Tengku Agung Syarifah Latifah itu ada di dalam ibu kita masing-masing. Bangga jadi anak Sumatera dan bangga jadi anak Riau. Buat kalian yang bukan orang Riau, tapi nonton video ini, cobalah main-main ke Siak. Nanti kami ajak makan bolu gemojo, lempuk durian, dijamin kalian pasti nagih. Mungkin sekian sembang-sembang kita pada hari ini. Semoga sedikit banyak ada ilmu yang nyangkut, dan kalau ada salah silap saya mohon maaf. Selamat Hari Ibu untuk seluruh ibu hebat di Indonesia.